وبقدره تحصل البداية والنهاية ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد أفضل البرية وعلى آله وأصحابه سادة القادة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا المقر من المحاضرين أيها الحبيب المحبوب وكافة الأساتذة والحجاج para habaib yang hadir bersama kita malam ini di antara Al-Habib Salim bin Alwi Al-Aidarus, Al-Habib Hamdi bin Al-Haddad, Al-Habib Sayyid Mustafa bin Abu Bakar, Barakbah, dan juga para Habib Lutfi bin Afnan bin Abdurrahman Al-Munawwar, dan juga para asatidz yang hadir bersama kita. Di antaranya ada Ustaz Sukran, Ustaz Ujang, dan para asatidz Ustaz Nufani Usman, dan para asatidz para hujjah yang lainnya yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Tapi sedikit tidak kurang kita hormat dan paham saya kepada beliau-beliau dan rahmat beliau semua selalu dalam Amin. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Barakallahu fi hayatihi. Amin. Amin. Yang saya hormati, saya mengucapkan para hadirin sekalian, jemaah besar Wadatul Islam, sahabat Yakob, semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dengan barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, majelis kita diawali dengan pembacaan Maulid Situdurar. Mudah-mudahan membaca Maulid Situdurar dengan barakah dari Rasulullah, barakah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita dipenuhi dengan nur, ilmu, iman, amal, yaqin, ikhlas. Nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyaknya taufik hidayah dan ayun hayat. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit ataupun orang tua, saudara, anak, istri yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqomah Allah. Semoga Allah luaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan segala urusan kita, urusan duniawi maupun urusan akhirawi. Dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, rumah kita, kemahalan kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mengumpulkan kita serta mendapatkan surga Allah, rawdatul min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi wa bihaqqis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, sebagaimana biasanya setelah bacaan Maulid Situdurar, kita lanjutkan ta'lim kita membahas satu buah karya dari seorang hujjatul Islam Sayyid Al-Alawiyin Al-Imam Qutbuddin Al-Saq Wal-Ibad Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang satu buku kitab beliau itu Sabilul Intikar Wal-I'tibar, di mana bahasan kita selesai di pasal keempat atau umur keempat atau periode umur manusia yang keempat, ya, yang mana sekarang kita masuk kepada khatimatul hadzal umur, ya, menutup dari umur. Alladzi wa yaqra sabil membaca Ustaz Sukron, Fadl Ustaz. Enggak.
الأشياء تتعلق بما تقدم وتتصل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم بأول من يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون له قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول الله تعالى للمؤمنين هل أحببتم لقائي ويقولون نعم يا ربنا. قال وما حملكم على ذلك ويقولون رجاء عفوك ورحمتك ورضوانك. فيقول فإني قد أوجبت لكم رحمتي. وقال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت لكم رحمتي. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعدت فيها أعددت فيها وجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله فيها لأهلها. قال ورجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها وخفت بالمكاره وقال فرج إليها فانظر ما أعددت بها لأهلها. قال فرجع إليها فإذا هي قد خفت بالمكاره خفت بالمكاره ورجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها قد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت بها لأهلها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحدا فيدخلها. فأمرها فخفت بالشهوات فقال ارجع إليها. قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وقال انتهى لقد لا ينجو منها. وقال صلى الله عليه وسلم شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. قال المسلم رحمه الله تعالى ورضاه خاتمة هذا الأمر في أشياء تتعلق بما تقدم وتتصل به. Ini hak penutup ya, umur ini usia yang keempat kan, usia pertama sudah, usia yang kedua udah, yang ketiga udah, yang keempat ya. Nah ini pada penutupnya, bahasan penutupnya dari Imam Al-Haddad ya. Fi asya'i tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi ya. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang diurai dengan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uraian
yang telah lalu atau yang telah lewat, yang dimana taqaddama wa tattasilu bihi, dan kelanjutannya. Nah, ini. Jadi ya, ini penutup dari umur ini bahasan itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uraian yang telah lewat, tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi, dan kelanjutannya, ya, kaitan dengan kelanjutannya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirati. Al hadits. Ini riwayat dari Ibnu Majah, ya. Hadis dari Abu Hurairah. Sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan bagi seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia, ya, dari kesulitan pada hari kiamat. Satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau ada orang, ya, lagi susah, misalnya lagi sulit, lagi corona, kondisi rontok dana, apa namanya nih, bininya mau beranak, dia nggak punya duit, karena lagi corona, covid, susah semua kan, lalu dia susah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak taunya bini udah 9 bulan 8 hari bunting, hamil, besok mau ngelahirin, mau punya duit, BPJS agak punya. Tapi saudara kita sama Islam, satu majelis lagi lupa. Nah bagi ada ini ada temennya nih punya kelapangan rezeki lagi kebenaran, kan? Kebenaran lagi ada kelapangan rezeki, dia bantu menghilangkan kesulitan dia. Maka dia bantu tadi, nanti di akhirat pun dia akan dibantu oleh Allah SWT, akan dimudahkan oleh Allah SWT, ya, akan dilapangkan oleh Allah SWT dari satu kesulitan, dari kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan hari kiamat nggak ada apa-apa, kesulitan dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan akhirat, kesulitan hari kiamat. Nah, cuma kan orang kalau misalnya lihat nih, ya, orang kalau hatinya kuat sama dunia nggak bakal bisa buat seperti itu. Kuat sama dunia, untuk dunia. Aduh, Islam dunia ini dapat apa? Mikirnya dunia aja, mau dapat keuntungan duniawi. Kalau pikirkan mengenai keuntungan ukhrawi, jadi berarti untuk dunia ya kan, berarti dia punya hati dengan diabetes atau gula darah. Kalau banyak yang manis-manis dunia, ya, hatinya maksudnya penyakit, ya ada tes hati untuk dunia. Lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirati al habib." Dan barang siapa yang menutupi aib, ya, seorang muslim, yang itu apa aibnya? Aib seorang muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Ya. Memang
kita ini, nah kalau bocor di mulutnya repot nih, mulut bocor tuh nah. Kita punya teman, saudara kita lah, teman lah, ya, sudah seperti saudara. Dia ada aib, itu mulut bocor nih, dicerita ke orang lain. Oh, bilang dia cerita, nanti aibnya pun akan dibukakan oleh Allah. Tapi kalau dia nutupin, dia tahu, orang lain nggak tahu, dia tahu. Aib saudaranya dia tahu, orang lain nggak tahu, tapi dia tutupin. Ada orang yang mereka bertanya sama dia, isi itu begini, nggak ada. Sekolah saya nggak ada. Nah, dia tutupin. Ini dia nanti, ya, orang seperti ini, dia akan ditutupi oleh Allah SWT kekurangannya di dunia dan di akhirat. Begitu. Ya. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli nabi da'watun mustajabatun. Ya, setiap nabi itu, kata Rasulullah, itu punya satu doa yang mustajab, yang pasti diijabah oleh Allah SWT, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling sakti, semua nabi punya. Waqad da'a biha, dan sungguh ya mereka semua sudah, para nabi itu sudah berdoa dengan doa yang ijabah. Jadi pakai doanya, seluruh nabi sudah memakai doa itu. Wa ana, kata Rasulullah, sedangkan aku kalau sini wa ana, itu wa ini sama aja. Khaba'tu da'wati fi syafa'ati, kalau situ fi syafa'ati ya. Kalau sini fi syafa'ati li ummati. Beda cetakan, beda. Dan sedangkan aku, kata Rasulullah, sedangkan aku, kalau itu wa ini, kalau di sini wa ana. Dan sesungguhnya aku, kalau wa ini, kalau di sini wa ana, sedangkan aku, sama, sesungguhnya aku, khaba'tu da'wati, aku ditangguhkan doa itu belum kupakai, kata Rasulullah SAW. Yang mana doa yang paling ijabah yang dimiliki oleh seluruh nabi, termasuk diriku, kata Rasulullah ya. Semua nabi udah memakainya, aku belum. Doa itu aku tangguhkan, kata baginda Rasulullah SAW, fi syafa'ati di ummati, untuk syafaat bagi umatku. Jadi kan pernah kan, ya, sahabat itu kan bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah teraniaya, ya, dianiaya oleh orang-orang kafir musyrik. Mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan utusannya Allah, engkau kekasihnya Allah, engkau habibullah, kekasihnya Allah SWT, nabinya Allah, utusannya Allah. Sekali saja kau angkat tanganmu ya Rasulullah, niscaya mereka semua akan habis, selesai. Orang yang menzolimi baginda besar Muhammad SAW. Kata Rasulullah, aku gak mau pakai doa itu. Doa yang memang langsung diijabah oleh Allah SWT itu ada gak aku pakai. Aku simpan nanti untuk umatku di hari kiamat. Begitu cintanya baginda besar Muhammad SAW. Nabi-nabi lain pakai sudah doa, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Tapi Rasulullah tangguhkan, disimpan oleh baginda besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena cintanya kepada umat, karena sayangnya Rasulullah kepada kita selaku umatnya baginda besar Muhammad SAW. Wahia nailatun insyaallahu man mata la yusriku billahi syai'an. Dan doa itu, dia itu kembali kepada doa ini. Nailatun insyaallah, bisa didapatkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan bagi orang ya, siapa saja orang yang mati tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Syaratnya itu saja,
dia tidak pernah mensekutukan Allah, tidak musyrik. Kalau tidak musyrik kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan ya, syafaatku dengan atas dari doaku. Doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah musyrik nggak bisa. Musyrik murtad nggak bisa. Tapi kalau dia nggak musyrik, ya, maka dia akan mendapatkan, wajib untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Sebab doanya Rasulullah SAW yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya Allah yang maha menepati janji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulu Allah ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamati wa bi awwali ma yaquluna lahu. Kata Rasulullah SAW, in syi'tum, kalau kalian pengen, ya, kalau kalian menginginkan, anba'tukum bi awwali ma yaqulu Allah ta'ala lil mu'minin yawmal qiyamah. Kalau kalian ingin, kalau kalian menginginkan, ya, anba'tukum, aku bisa apa? Memberitahukan kepada kalian, mengabarkan, menginformasikan kepada kalian apa yang difirmankan, apa yang pertama kali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat. Wa bi awwali ma yaquluna lahu, dan apa yang pertama kali diucapkan atau mereka ucapkan, maksudnya orang-orang mukmin mengucapkan, ya, kepada Allah. Jadi kata Rasulullah ngomong kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia, kalau kalian pengen, aku bisa beritahu kalian, kata Rasulullah, apa sih yang pertama kali yang difirmankan oleh Allah nanti pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin, dan apa yang pertama kali diucapkan oleh orang-orang mukmin kepada Allah. Begitu. Lalu para sahabat menjawab, mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kami pengen tahu. Lalu qala, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil mu'minina hal ahbabtum liqa'i. Nanti yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian suka, senang, ya, berjumpa dengan, bertemu dengan. Ini akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ahbabtum liqa'i. Fayaquluna, lalu mereka orang-orang beriman, orang-orang mukmin ini menjawab, mereka berkata, na'am ya Rabbana, ya wahai Tuhan kami. Qala, lalu Allah SWT berfirman, wa ma hamilakum ala dzalika. Wa ma hamilakum ala dzalika. Lalu kata Allah SWT, dan apa yang kalian bawa, apa yang kalian bawa untuk hal itu, yang kalian persiapkan, yang kalian bawa untuk hal itu apa? Untuk berjumpa denganku. Kalian mengatakan kalian ingin, suka, senang, sangat ingin, cinta bertemu denganku, kata Allah. Lalu apa yang kalian bawa untuk hal itu? Fayaquluna, lalu orang-orang mukmin itu berkata, apa? Amal dah. Bisa ngandelin amal? Nah, amal kita hancur-hancuran. Nggak bisa. Jadi apa yang diandalin? Orang-orang beriman itu berkata, raja'u afwika wa rahmatika wa ridwanika. Ya. Pengharapan, pengharapan afwika, ya,
ampunanmu, maafmu ya Allah, warahmatika dan rahmatmu, waridwanika dan ridhomu. Itu. Kalau ditanya Allah salah jawab, buat urusannya. Tanya oleh Tuhan, apakah kau suka bertemu denganku? Iya. Lalu apa yang kau persiapkan dengan hal itu? Amal. Ini nggak amal, amal hancur-hancuran masuk neraka lah. Jadi maka di sini Rasulullah kasih tahu. Ya. Yang dijawab oleh orang-orang beriman pada saat itu, raja'u afwika wa rahmatika wa ridwanika. Harapan akan maafmu, ampunanmu ya Allah, harapan roja. Makanya ada hal aulia dalam hatinya, ada hal roja. Ya, orang berharap kepada Allah. Lalu rahmatika dan rahmatmu ya Allah. Orang itu masuk surga, ya, bukan dengan amalnya. Kalau bicara hakikatnya, bukan karena amalnya, bukan karena tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridwanika dan ridhonya Allah. Dan ridhomu ya Allah. Fayaqulu, lalu Allah SWT berfirman. Apa dijawab oleh Allah SWT? Fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Maka kata Allah, sungguh ya, sesungguhnya aku sungguh memastikan atau mewajibkan, aku telah mewajibkan. Jadi aku memastikan rahmatku bagi kalian. Allah pastikan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ya bukan kita bukannya orang beriman itu apa yang kau persiapkan untuk jumpa dengan Nabi. Jawab orang beriman, amal kami kagak, tidak seperti itu. Tapi mereka menjawab roja, pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan maafmu, ampunanmu ya Allah, pengharapan akan rahmatmu, pengharapan akan ridhomu ya Allah. Akhirnya mendapatkanlah mereka ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata arsala Jibrila ilal jannati. Tatkala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan, telah selesai nih, dan menciptakan surga, arsala Jibrila ilal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan, mengutus malaikat Jibril ke surga. Surga juga nih. Lalu Allah perintahkan, Allah utus malaikat Jibril ke surga. Faqala, lalu Allah SWT berfirman, undur ilaiha wa ila ma a'dadtu fiha li ahliha. Firman Allah kepada malaikat Jibril apa? Undur ilaiha, lihatlah ke surga. Wa ila ma a'dadtu fiha li ahliha, dan lihatlah juga kepada apa yang telah aku persiapkan di dalam surga, di dalam li ahliha, bagi penghuninya. Lihatlah Allah surga, lalu lihatlah beserta isinya, beserta isinya semuanya. Apa yang telah aku persiapkan untuk penghuni surga. Faja'aha wa nadhara ilaiha. Lalu datang malaikat Jibril ke surga. Datang surga, wa nadhara ilaiha, dan melihat kepada surga, wa ila ma a'addallahu fiha li ahliha, dan malaikat Jibril pun melihat kepada semua isi di dalam surga itu oleh malaikat Jibril. Apa yang sudah Allah persiapkan di dalam surga ya, untuk penghuni
surga. Lalu bersabda Rasulullah SAW, maksudnya melanjutkan hadis ini, yaitu golaknya itu kepada Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda melanjutkan hadisnya, faraja'a ilaihi. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat surga, melihat segala isinya, apa yang sudah Allah persiapkan untuk penghuni surga, lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril berkata, fa wa'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kata malaikat Jibril apa? Demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidaklah yang orang yang mendengar mengenai surga ini, mengenai isinya, bukan surga beserta isinya, mengenai surga ini illa dakhalaha, melainkan kecuali, nah itu maksudnya apa? Dakhalaha, sangat ingin untuk masuk ke dalamnya, ya, bukan kecuali melainkan masuk ke dalamnya, enggak, tapi sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Begitu. Jadi ada malaikat Jibril, setelah malaikat Jibril menyaksikan begitu indahnya, luar biasa, tidak pernah terlintas di dalam imajinasi manusia dan di dalam hati manusia mengenai keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata malaikat Jibril, fa izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya Allah, tidaklah orang yang mendengar mengenai surga ini, ya, tidaklah seorang yang mendengar mengenai surga ini, melainkan dia sangat ingin untuk masuk ke dalam surga. Wa amara biha fa khuffat bil makarih. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surga. Allah perintahkan ini surga, fa khuffat bil makarih. Allah perintahkan surga untuk dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Makarih, makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Nah, lalu diperintahkan oleh Allah surga ini untuk dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Farji ilaiha. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala, lalu bersabda Rasulullah SAW, faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, farji ilaiha fanzur ma'adatu fiha li ahliha. Allah berfirman kembali kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, maka kembalilah engkau ke surga lagi. Balik lagi nih, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke surga. Kembali kau ke surga. Fanadhara fanzur ma'adatu fiha li ahliha. Maka kata Allah SWT, kau lihatlah apa yang sudah aku persiapkan di dalam surga untuk penghuninya. Nah, yang pertama kan malaikat Jibril datang itu begitu Allah sudah selesai menciptakan surga. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk datang melihat. Begitu malaikat Jibril melihat, bahwa malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril berkata apa? Demi kemuliaan, demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seorang yang mendengar mengenai surga ini, melainkan dia akan sangat ingin untuk masuk ke dalam surga. Lalu oleh Allah perintahkan surga ini untuk dikelilingi. Allah perintahkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Setelah itu Allah perintahkan kembali malaikat Jibril, kembalilah wahai Jibril engkau ke surga, dan kau lihatlah apa yang telah aku persiapkan di dalam surga untuk penghuninya. Lalu Nabi SAW bersabda, melanjutkan hadisnya ini, faraja'a ilaiha. Faraja'a ilaiha. Lalu malaikat Jibril kembali ke surga. Fa idza hiya qad huffat bil makarih.
Dan maka tiba-tiba itu surga ya, sudah dikelilingi, khuffat, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka seketika itu sungguh surga itu sudah dikelilingi oleh hal-hal tidak disukai. Faraja ilaih, lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu berkata malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Fa wa'izzatika laqad khiftu an la yadkhuluha ahadun. Ya Allah, demi kemuliaan, demi keagungan-Mu ya Allah, sungguh aku khiftu, aku khawatir, kata malaikat Jibril, aku takut an la yadkhulaha ahadun, nanti tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab ilan nar. Jibril, sekarang kau pergi ke neraka. Ke neraka bagi Jibril. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu fiha li ahliha. Lalu kau lihatlah di dalam neraka itu. Kau lihatlah neraka, kau pergi ke neraka dan kau lihat itu neraka, dan kepada seluruh isi yang sudah aku persiapkan di dalam neraka untuk penghuni neraka. Maksudnya di survei. Ya. Malaikat Jibril itu disuruh survei, melihat semua itu, fasilitas spek-speknya. Enggak, kalau survei kan speknya di mana itu bagus segala macam. Ya. Kalau manusia disuruh pamannya ya manajernya survei mau beli ini, survei dulu coba lihat bagus nggak, kualitasnya gimana kan dulu. KW. Ini oli kah, kawi kah, speknya gimana nih, agak kuatannya, daya tahannya, terus bahannya apa, selalu. Kalau malaikat Jibril agak misalnya. Nah, jadi malaikat Jibril perintah dari Allah. Perintah dari Allah suruh melihat semua nih, ya. Apa yang dalam neraka yang dan Allah sudah persiapkan untuk penghuni neraka. Faida dia yarkabu ba'duha ba'dha. Lalu apa? Malaikat Jibril faida hiya, maka neraka itu. Ketika itu neraka itu yarkabu ba'duha ba'dha. Tingkat meningkat, tumpuk bertingkat. Yarkabu itu bertingkat, tumpuk menumpuk. Tumpuk menumpuk satu dengan yang lain. Ribet. Jadi bertingkatnya itu nggak seperti kalau kita di apartemen atau mungkin surga, tingkatnya bagus. Neraka itu bertingkat tapi tumpuk menumpuk gitu. Ya, saling gencet tuh tingkatannya. Enggak seperti, kan beda kan. Kalau umpamanya kita di bangunan itu kan, kalau kita lihat apartemen lah. Nah, kalau tingkat 1, 2, 3, 4 paling atas itu ya. Nah, tapi kalau umpamanya ini, kalau antum lihat tumpukan karung, asal sembarangan aja tuh. Nah, itu kan bertingkat juga, tapi kan tumpuk menumpuk gitu kan. Semraut lah. Ada bangke. Segala macam. Begitu. Nah, jadi sangat mengerikan gitu. Faraja ilaihi, lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu berkata malaikat Jibril, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fa amaraha fa huffat bisyahawati faqala irji ilaiha faqala fa wa izzatika laqad khasyitu an la yanju minha ahadun. Nah, akhirnya faraja ilaih, malaikat Jibril ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan malaikat Jibril berkata, fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun fa yadkhulaha. Kata malaikat Jibril, demi kemuliaan-Mu, demi keagungan-Mu ya Allah, tidaklah seorang yang mendengar mengenai neraka ini fa yadkhulaha
maka pasti dia tidak akan selamat masuk ke dalam. Begitu. Ya, hancur, musnah, sengsara. Maka pasti dia tidak akan selamat masuk ke dalam neraka. Fa'amaraha fahuffat bisyahwat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka ini. Itu kembali ke neraka. Fahuffat bisyahwat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka fahuffat untuk dikelilingi dengan syahwat, dengan hal yang lezat-lezat. Maka Tuhan Maha berkuasa, Maha berkehendak. Semau Allah, semau Tuhan. Suka dari indah, kasih yang disukai. Neraka yang serem, kasih yang lezat-lezat. Kasih ini yang lezat-lezat untuk neraka. Ya. Dikasih yang neraka yang lezat-lezat. Faqala, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, irji' ilaiha. Wahai Jibril, kau kembali lagi ke neraka. Coba kau kembali ke neraka. Akhirnya kembali nih malaikat Jibril ke neraka. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, fa wa'izzatika laqad khashitu an la yanju minha ahadun. Kata malaikat Jibril, fa wa'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku takut an la yanju minha ahadun. Sungguh aku sangat takut, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang selamat dari siksa neraka. Padahal udah dikasih syahwat tuh neraka, sudah dikasih yang lezat-lezat. Ya. Neraka ini sudah dikasih yang lezat-lezat sama Allah. Masih orang nggak bisa selamat. Dilihat sama diukur sama malaikat Jibril, waduh sudah ada yang enak-enak, maksud masih nggak bakalan selamat juga. Saking dahsyatnya itu neraka. Ini yang ngasih syahwat, yang ngasih lezat-lezat ya Tuhan Allah Rabbul Alamin, dikasih. Masih juga kata malaikat Jibril, seorang tidak seorang pun masuk ke dalam neraka ini pasti dia tidak akan selamat dari siksanya, dari azabnya. Begitu. Ya. Nah ini ya hadis dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengenai surga dan neraka. Yang nanti ini bahasan ini akan ada di pasal atau umur yang kelima, periode yang kelima. Makanya kalau kita lihat judul daripada penutup usia yang keempat ini, fi asya tata'allaqu bima taqaddama wa tattasilu bihi, ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uraian yang lalu atau uraian yang lewat, wa tattasilu bihi, dan kelanjutannya. Insya Allah nanti ya, minggu depan, ahad depan, Senin depan kita masih ada satu kali lagi pertemuan, satu kali lagi ta'lim ya. Setelah itu kita masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang ya, di pertemuan hari Senin depan itu insya Allah kita selesaikan yang hatam dari umur atau usia yang keempat di dalam kitab Sabrul Fikar ini. Lalu insya Allah nanti kita akan lanjutkan usia yang kelima ya, periode yang kelima dari usia manusia, yang terakhir itu di setelah Idul Fitri atau di dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, diberikan oleh Allah umur yang panjang, penuh dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan semoga bulan Sya'ban ini menjadi kita mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban ini, mendapatkan kebaikan dari bulan Sya'ban ini zahiran wa batinan, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah zahiran wa batinan. Bijahil Nabi wa bihaqi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Nah tadi alhamdulillah ya maghrib tadi sebenarnya kita kedatangan tamu sebenarnya, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Osman Al-Aidarus, yang mana beliau ini tadi adalah salah satu menantu dari Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Muhaddis Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bufagi. Tadinya beliau pengen hadir di taklim kita ini. Tadinya niatnya beliau itu buka puasa di sini tadi kan, lalu sampai dengan kita taklim. Nah ikut taklim di sini, lalu beliau baru pulang. Tapi ternyata ya di tengah perjalanan, jadi beliau itu ada yang mendapatkan, kata beliau bilang sama kita, dia ada berita simpang siur, ternyata ada acara di Condet gitu kan malam ini. Pada Isya juga, maksudnya ya sepas lah dengan jamnya kita bentrok gitu. Jadi beliau akhirnya cuma bisa hadir di sini untuk buka puasa aja tadi. Alhamdulillah kita buka maghrib, sholat maghrib di sini ya, lalu sempat kita ngobrol-ngobrol. Setelah itu baru sholat Isya, lanjutkan sholat Isya, lalu dia melanjutkan kembali melanjutkan perjalanan ke Condet. Insya Allah ya. Beliau tadi kirim salam buat jamaah semuanya, kirim salam, dan insya Allah kata beliau nanti insya Allah ba'dal Aid, insya Allah kata dia mudah-mudahan Anda bisa hadir di sini setiap 1 bulan sekali gitu. Ya beliau akan aturkan jadwalnya sebulan sekali untuk mengisi di sini di taklim kita. Ya. Dan beliau itu dulu Al-Fakir taklim sama beliau juga tuh, taklim sama beliau waktu di Ma'had Darul Hadis itu. Beliau mengajarkan Al-Fakir itu nahu untuk kita taklim kita Mukhtasar Jiddan, Syarah daripada dunia dan lain sebagainya, banyak ya. Soal beliau orang yang alim dan orang yang gorib dekat ya sama Ustaz Muhammad Habib Abdullah tapi nanti dari Bufagi ya, kalau mau salah YouTube untuk besar ya, mudah-mudahan ya kita semua telah mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah ya masih ada 1 kali pertemuan lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu hari Senin yang akan datang. Insyaallah. Sebelum tutup ya, kita ini nanti tawakuf maunya gimana? Biasa aja seperti talim, lanjutin aja ya tawakufnya ya. Ya nggak usah pakai acara lalu talimnya nggak kayak itu nih. Kita terusin talim maksudnya nggak tutup. Ya nanti masuk bulan suci Ramadan, habis pada bulan Ramadan, insya Allah kita talim lagi seperti ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So